Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidinal faizin wa jama'ana fi zumratil muwahhidin wa zumratil musallin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana wa mu'ammina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidis saqalain wa ala alihi wa ashabihi ahlis sa'adatid darain amma ba'du. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Shadaqallahu al-aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya fattah ya fattah ya fattah ya alimu ya alimu ya alim, Allahumma aftah alaina fathan qariban amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majelis Ta'lim Ar-Rasyidiyah, kita di bawah pimpinan guru kita Mukarram Ustaz Firdi Habibi Ibnu Abdul Rasyid Rahimahullah, yang saya muliakan para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, wakil guru kita juga, PAI beserta jamaah yang hadir bersama kita malam hari. Malam hari ini iftitahan pembukaan ya insya Allah ahad berikutnya jatuh awal bulan jadwal saya insya Allah. Di malam memang saya sengaja minta duluan karena ada haul pondok aren 8:30 saya ditunggu di sana, saya minta duluan dan pamit duluan nanti. Sekedar sekapur siri saja meluruskan tuduhan bid'ah terhadap kita semuanya dengan kalimat minal a'idin wal faizin. Itu ada tuduhan bid'ah sehingga masjid-masjid sekarang tidak lagi menulis minal a'idin wal faizin, katanya bid'ah. Bukan dari Rasul, iya, bukan dari Rasul, sampai bilang dari Rasul. Itu ulama-ulama kita tuh berabad-abad sejak saya kecil itu sudah ada kalimat minal a'idin wal faizin. Saya kecil tuh ya, itu kalimat sudah ada minal a'idin wal faizin. Ini ulama-ulama Indonesia nggak kalah sohornya. Ada seorang Grand Syekh Al-Azhar ya, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, itu yang menulis kitab Hasyiah Al-Baijuri. Ternyata beliau ini ngambil ilmunya, keterangan Hasyiah Baijuri itu ngutip dari Syekh Yasin Al-Fadani. Pada beliau sanadi fil ilmi, sanadku dalam hal ilmu, yang pertama Syekh Yasin Al-Fadani di atas beliau. Di atas lagi Syekh Mahfud At-Tirmizi, orang termas Pacitan tadi itu dimakamkan di Mekah. Itu ilmunya diambil oleh Dr. Ali Jum'ah, bayangkan. Jadi ulama-ulama di Indonesia orang bilang gak gemen-gemen, ilmunya diambil oleh ulama besar Mesir. Dr. Ali Jum'ah sekarang sudah Grand Syekh Al-Azhar itu mufti Mesir. Subhanallah, saya baca ya Allah. Ini kalimat minal a'idin wal faizin, itu ulama-ulama Indonesia pelawasan ilmunya sampai mengistimbatkan kalimat minal a'idin wal faizin. Jadi saya jangan dihapus, itu ijtihadnya para ulama melahirkan kalimat itu. Jumlah doanya asalnya ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Ja'alanallah, mudah-mudahan Allah jadi, cuma ini mahdhuf kalimat ini, ja'alanallah dihapuskan. Ja'alanallah, jadi jumlah doanya kalimat mendoakan. Ja'alanallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita minal a'idin wal faizin, tergolong orang yang kembali kepada firman. Itu yang kembali, bukan kembali dari mana. Bahasa itu ada ila ya'udu ila, sebagaimana dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, di mana kita naruh tangan terus sudah kita ruku. Kata ulama ada ila ma kana alaih. Jadi kalau habis ruku, karena sebelum ruku tangan kita kan di sini. Ruku tangan lepas. Nanti setelah ruku tangan ada ila ma kana alaih, kembali kepada apa yang sebelumnya. Jadi kalau sebelum ruku di sini, habis ruku tangan taruh sini lagi. Nah, itu penjelasan Muqaddimah Hadramiyah Syekh Ahmad Bafadl ya, kitab ini disyarah dengan kitab Al-Minhajul Qayyim oleh Ibnu Hajar Al-Haythami.
Nah, penjelasan Ibnu Hajar Al-Haythami masih dijelaskan lagi oleh Syekh Mahfud At-Tirmizi dalam Hasyiatut Tirmizi. Yang Syekh Mahfud Tirmizi itu ulama Pacitan, ulama besar, meninggal di Mekah, dikubur di Mekah, ilmunya banyak diambil. Jadi minal aidin ini istimbatnya para ulama Indonesia yang ilmunya gak gemen-gemen, diambil oleh ulama-ulama Mesir itu ilmunya. Minal aidin tergolong orang yang kembali berangkat dari hadis, karena hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan dijelaskan oleh imanan billah wa ridwan bi fardiyati siyami alaihi, ya, wahtisaban bi ajrihi wa sawabihi wa lam yakun karihan li fardihi wa la syatan li hawabihi wa in ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berangkat puasanya karena iman kepada Allah. Jadi dasari iman karena iman kepada Allah, bukan ingin kebal tubuh, bukan ingin tebal tubuh, bukan ingin dagang laku, bukan ingin enteng jodoh, bukan ingin kurus. Jangan lillahi ta'ala, itu nanti Allah berikan sendiri soal faedah-faedahnya. Jadi harus imanan billah waridhan bi fardiyati siyami lahu, dan ada keredoan dengan kepaduan puasa atas dirinya, ya, wahtisaban bi ajrihi wa sawabi, dan ada berharap balasan dan pahala dari walam yakun karihan, dan tidaklah ia tergolong orang yang benci li fardihi bagi kepaduan puasa, wala syakan, dan tidak juga orang yang ragu-ragu li sawabihi. Nah, kalau puasanya dasar itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosa-dosanya telah lalu diampuni, maka dia kembali suci lagi, fitrah lagi. Dalam hadis man hajjal baita walam yafsuk walam yarfus, ya, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummadan sedikit. Kalau kita haji tidak berbuat fasik, tidak rafas, maka keluar dia dari dosa kayauma waladathu ummu, seperti satu hari ibunya melahirkan kembali. Jadi lahir fitrah lagi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maka didoakan minal aidin, jadi kembali kepada fitrah, bukan kembali dari mana. Tuh satu-satu mereka kembali dari mana, dia nggak paham. Kalau ada setelahnya ilah ada ila yaudu ila, sebenarnya kita sudah ada ila maka na'alih. Jadi doakan mudah-mudahan kembali kepada, bukan kembali dari mana, kembali kepada fitrah. Jadi hakikatnya meskipun tua-tua nih, ya, hakikatnya orok atau orok, atau pakai pempes pakaian, ya, sebenarnya meskipun tua, hakikatnya dalam bahasa syariat orok, karena maulud lagi terlahir fitrah minal aidin, kembali kepada fitrah. Tuh hadis, jadi dasarnya hadis dari mana? Bidah. Ya, itu hadis diistimbatkan. Oh, berarti kalau orang keluar dari puasa dia kembali kepada kesu, ghufira lahu ma taqaddama min wal faizin. Ayat ini surah Al-Mu'minun ayat 111 juga deh. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Allah nyatakan, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Lahirlah kalimat minal aidin wal faizin. Itu kan faizun ini faizin aja nggak paham jar majrur, ya, minal aidin wa minal faizin wa ul atob. Kalau pakai min lagi kebanyakan, maka dimatopkan minal aidin wa minal faizin. Itu asalnya. Itu kan faizun, gimana faizin? Pala lu pecat. Berdebat sama orang kayak gitu. Nah, faizin justru ini asalnya ayat surah Al-Mu'minun ayat 111. Salah satu hikmah puasa itu melatih kita sabar. Setengah detik sebelum azan boleh gak minum? Setengah detik belum masuk maghrib boleh gak kita buka puasa? Gak boleh, haram. Itu setengah detik sabar, apalagi dari pagi sampai maghrib. Setengah detik sebelum azan jangan minum dulu. Nah, salah satu pesan puasa melatih kita sabar. Orang-orang yang sabar, kata Allah, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Nanti di akhirat ini antumul faizun, kalianlah orang-orang yang keluar sebagai pemenang lewat puasa
lahirlah kalimat minal aidin wal faizin. Jadi ulama-ulama nggak mungkin mengajak kita dengan ucapan mereka menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Inilah hebatnya Indonesia ulama. Ini kalimat kita sepakat semuanya bahasa Arab yang minal aidin wal faizin. Bahasa Arab kan bukan bahasa India, bukan bahasa Afghanistan, bukan bahasa Pakistan, bahasa Arab. Tapi tidak pernah akan kita temukan kalimat berbahasa Arab ini di negeri-negeri yang berbahasa Arab. Jadi di Saudi, Mesir, Syria, Irak, Lebanon, Uni Emirat Arab, Yordania, Sudan nggak pernah ketemu kalimat minal aidin wal faizin. Meskipun berbahasa Arab, tapi tidak ada di negeri. Kalau ada yang menemukan, saya bayar 1 triliun. Ustaz, ketemu saya kalimat minal aidin di Mesir nggak ada. Kalau ada yang menemukan, saya bayar 1 triliun. Cuma saya nggak punya 1 triliun karena nggak kebagian yang 347 triliun. Dibagi kok, oh kan boleh 347 itu kalau dibagi 3 triliun gak ngajar-ngajar di Arabia campur-campur kaki punya duit 3 triliun, enak gak? Pernah ngeliat duit 3 triliun? Yang Anda mati modal kayak gitu nggak duit banyak kalau mati yang subhanallah. Gak bakal ketemu ini kalimat di negeri Arab berbahasa Arab tapi tidak pernah akan kita temukan di negeri Arab, subhanallah. Ini meluruskan. Karena dituduhkan bid'ah oleh mereka-mereka yang belajar di Mekah dan Madinah. Saya katakan memahami agama itu ya tekan nih, memahami agama itu tidak melulu kiblatnya Mekah dan Madinah. Kalau sholat kiblatnya Mekah, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblat. Kalau sholat kiblatnya Mekah. Tapi kalau memahami agama tidak melulu kepada Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak. Mesir ada, Syria ada, Irak ada, Lebanon ada, Yaman lebih banyak lagi. Jadi memahami agama tidak melulu kiblatnya Mekah Madinah. Kalau kiblat sholat dia sepakat usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilan kiblati ada lillahi. Tapi memahami agama tidak melulu harus merujuk pada ulama Mekah dan Madinah. Banyak ulama-ulama di Indonesia luar biasa. Sampai saya katakan tadi ya Hasyiah Tirmizi yang menjelaskan beberapa kalimat pada kitab Minhajul Qayyim Ibnu Hajar Al-Haythami yang syarah dari kitab Muqaddimah Hadramiyah Syekh Ahmad Al-Fadl. Jadi asalnya kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah Syekh Ahmad Al-Fadl disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, ditambahkan keterangannya oleh Hasyiah Tirmizi. Ulama Indonesia Syekh Tirmizi Pacitan dulu. Ada orang Pacitan sini? Ada orang Pacitan? Itu batu-batu cincin yang dijual di Mekah asalnya Pacitan itu. Orang Arab sama kawin orang Pacitan, dia pulang ke Indonesia, batu diangkutin, dia gosok, dijual di pinggir hotel di Geraha. Gue bilang tolong nyari batu mah rawa bening. Ya kalau mau beli batu di mana? Rawa bening, mau batu apa juga ada. Kalau di Mekah mah mohon maaf, dari Garut, yang Arab punya bini Garut, dia pulang tamu bininya diangkutin batu ke sana. Yang Pacitan diangkut. Itu batu-batu dari kita. Kalimaya itu bagusnya mah Banten. Ya ini ngapa ngomongin batu? Bukan bangga shot di Mekah. Gue bilang pala lu pejat itu dari Pacitan itu. Ya kita batu cincin yang lebih kaya dari Indonesia. Soalnya mah nggak ada batu, gunung batu banyak. Tapi kalau batu cincin mah nggak ada. Mekah Madinah gunung batu banyak. Kalau batu cincin mah Banten, Kalimaya, terus Maluku apa tuh? Bacan, ya kan? Bacan. Terus kemudian ada apa lagi? Nah, iya Kalimantan ada banyak, ya subhanallah. Ini ulama Indonesia pesona Pak. Sampai ilmunya diambil oleh Dr. Ali Jum'ah, ya namanya Syekh Mahfud As-Sirmisi, Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi mari sama-sama, itu bukan kalimat bid'ah ya, bukan kalimat bid'ah, karena minal aidin sumbernya hadis tuh dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau faizin sumbernya Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 111. Jadi jangan lagi dihapus, bikin lagi spanduk minal aidin. Sempurnakan dengan doa Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pengurus masjid banyak tidak menulis lagi tuh minal aidin. Karena apa? Dibilang bid'ah, ada nggak punya dalil, ngalah dan tulis bilang itu hadis dan ayat Al-Quran. Kita sempurnakan doa ulama dengan doa Nabi minal aidin wal faizin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Sempurna, ada doa ulama, ada doa Nabi, sempurna. Jadi saling mendoakan antara kita dengan kalimat minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal
Ya, hari ini malam halal bihalal dari saya dalam rangka kita pembukaan pengajian insya Allah nanti malam Ahad yang akan datang masuk di bulan Juni sudah Ahad pertama insya Allah giliran saya. Oke, ayo dan jamaah saya pamit duluan karena ditunggu di Pondok Aren dalam rangka haul ya. Haul saya punya jamaah ayahnya meninggal haul. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita jaga keutuhan ibadah kita setelah Ramadan, jangan lagi berbuat maksiat. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, surah An-Nahl ayat 92 itu singgungan dari Allah. Orang yang sudah beribadah berbuat maksiat sama juga wala takunu kallati naqadat, janganlah kalian menjadi seorang perempuan dalam Quran digambarkan yang dia kumpulkan kapas dipintal jadi benang ditenun jadi kain, sudah jadi kain dijahit jadi baju, sudah jadi baju dipakai, itu udah dirobek-robek lagi, kapas tenun jadi benang dipintal kapas dipintal jadi benang ditenun jadi kain, kalau jadi kain dijahit baju pakai bajunya ya. Jadi kalau orang berbuat maksiat setelah Ramadan itu seperti itu, waladakunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, jangan dirobek-robek lagi. Terus jaga keutuhan kita semuanya dalam rangka sudah bersih dari dosa. Mungkin ditambah nanti halal bihalal, salam-salaman, mohon maaf lahir dan batin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah pertemukan kita lagi nanti pada kesempatan yang akan datang, panjang umur serta afiat, istiqomah dalam ibadah. Allah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.